Namaku Iqbal. Kejadian ini aku alami ketika aku berangkat mengunjungi saudaraku di Depok untuk bersilaturahmi. Saat itu karena tidak ada yang mengantar, akhirnya aku memesan tiket untuk pergi ke Depok dengan memakai mobil travel. Aku naik salah satu travel yang berada di daerah Pasteur. Setelah membayar bookingan tiketku, aku pun masuk ke dalam mobil dan duduk di pinggir dekat pintu mobil sebelah kiri. Kulihat di sebelahku dan di depanku tidak ada penumpang lain. Sepi banget di mobil ntar. Namun ketika aku toleh ke belakang, kulihat ada seorang perempuan yang duduk di sana. Perempuan itu memakai baju putih, polkadot hitam, dan memakai celana jeans biru. Kulihat dia sedang duduk, menunduk sambil memainkan handphonenya. Wajahnya tidak begitu kelihatan karena tertutup oleh rambutnya yang cukup panjang, ya sekitar sepunggung. Tadinya aku mau pindah duduk biar aku bisa ngobrol, tapi nanti malah disangka yang enggak. Hingga saat itu tidak ada lagi yang naik travel, hanya aku dan perempuan itu. Sekitar 10 menit kemudian, mobil pun langsung berangkat dari arah Pasteur menuju tol Pasteur. Perjalanan di tol pun dimulai. Aku masih terjaga. Hingga tak berapa lama, aku pun mulai mengantuk. Entah untuk berapa lama aku tertidur pula selama perjalanan. Ketika terbangun, suasana sepertinya masih sama seperti sebelumnya. Kulihat ke kiri, hanya gelap, ya seperti hutan dan pepohonan. Entah sudah sampai di mana aku. Kulihat ke belakang, perempuan tadi masih duduk di posisi yang sama, menunduk sambil memainkan handphonenya. Dari tadi main handphone terus, gak pusing apa ya? Pikirku dalam hati. Aku pun coba membuka obrolan agar suasana tidak terlalu sepi. Teh, ke Depok juga? Dia menggelengkan kepalanya. Terus kemana? Emang rumahnya di mana? Kali ini dia tidak menjawab. Main handphone terus, gak pusing emangnya teh? Dia pun kini mengangkat wajahnya dan melihat sinis ke arahku. Seakan berkata dia merasa terganggu. Jutek banget si cewek. Gitu aja ngejawab. Untung cantik.
Tanya rumah nggak jawab. Lagian siapa juga yang mau main ke rumahnya? Orang gue cuma basa-basi doang. Begitu kataku dalam hati. Aku pun berbalik badan dan kembali melihat arah jalan di pinggirku. Hingga akhirnya mobil pun tiba di rest area di sekitar tol Cipularang. Sopir pun membukakan pintu dan berkata barangkali ada yang mau ke toilet. Ketika itu perempuan yang duduk di belakangku pun turun keluar melewatiku. Kulihat dia tidak berjalan ke arah toilet, melainkan berjalan ke arah belakang mobil. Mana tuh cewek? Aku pun turun dan coba menyusulnya. Dan kulihat dia sudah tidak ada. Oh, mungkin ke minimarket kali ya. Bodoh. Tak lama supir pun datang dan menyuruhku masuk ke dalam. Aku pun berkata, ketika supir itu baru saja akan menutup pintunya. Bentar pak, ada satu penumpang lagi tadi keluar, cewek. Supir itu memasang raut wajah keheranan. Dan dia bilang, wah maaf mas, dari tadi juga yang naik penumpangnya cuma masnya aja. Nggak ada lagi. Wah ngelindur nih masnya. Begitu kata supir tadi sambil menutup pintu mobil. Lalu tak lama mobil pun melaju lagi. Saat itu perasaanku mulai tidak tenang. Lalu yang kulihat tadi siapa? Bulu kuduku berdiri. Apalagi saat itu aku hanya sendirian di mobil travel itu. Aku masih sedikit gemetaran dan masih tidak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Aku pun berusaha untuk tetap tenang dan tidur saja. Kupejamkan mataku berusaha tetap tenang sambil berdoa di dalam hati. Sampai terdengar seperti suara ketukan ke kaca jendela mobil ini. Aku pun menoleh ke belakang dan tidak ada apa-apa. Dan saat aku kembali berbalik ke depan, di kursi sebelahku, kulihat sudah ada yang duduk. Perempuan yang sama yang kulihat sebelumnya. Namun kali ini bajunya terlihat lusuh dan sobek, serta badannya seperti luka-luka berdarah. Dia hanya duduk menunduk dan diam. Aku pun membuang mukaku melihat ke arah jendela yang ada di sebelahku. Pura-pura tidak melihatnya. Sampai tuh rumah saya. Kini jelas kudengar dia berbicara padaku. Kontan ujung kaki sampai kepalaku merinding dan badanku mulai lemas.
Aku berusaha menahan rasa takutku. Terpantul dari kaca jendela, sosok perempuan itu kini terlihat menoleh ke arahku. Wajahnya rusak dan merah penuh dengan darah. Lalu mau anterin saya pulang? dia menepuk pundakku. Refleks aku meloncat dan berteriak. Dan ketika aku lihat lagi, sosok itu sudah hilang. Supir travel itu langsung melihat ke arahku. Dia bertanya kenapa. Aku bilang tidak apa-apa dan meminta pindah kursi duduk di depan saja. Akhirnya mobil pun berhenti dan aku pindah ke depan. Setelah dipaksa, akhirnya aku pun cerita apa yang kualami tadi. Dan supir itu pun berkata kalau itu sudah biasa. Dia menjelaskan selalu saja ada arwah yang ikut ke mobil, baik itu ke arah Jakarta maupun ke arah Bandung. Mereka kadang berupa pria atau wanita, ada juga pernah nenek-nenek, bahkan anak kecil. Mereka biasanya berhenti di tempat pemberhentian di jalan tol. Bahkan ada juga di tempat pembuangan para arwah atau roh. Ditunjukkan pula oleh sang sopir tempat pembuangan mereka yang tadi kita lewati, berupa sebuah hutan yang masih dikelilingi pohon-pohon rindang. Bisa dibilang itu tempatnya para arwah-arwah berkumpul di sekitaran tol itu. Konon banyaknya adalah arwah dari korban kecelakaan di tol itu. Setelah kejadian itu, aku yang awalnya tidak percaya dengan hal-hal berbau dunia lain atau mistis, akhirnya mulai percaya sedikit-sedikit dan mulai memperkuat keimananku. Akhirnya aku percaya juga kalau mereka itu memang ada. Untuk kamu yang melewati jalan tol itu, berhati-hatilah. Bisa jadi selanjutnya kamu yang bertemu dengan mereka.